Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas film The Blackout Daughter tahun 2015. Sebagai gambaran, film ini menjelaskan tentang dua murid yang masih di sekolah asrama setelah semua murid berlibur. Mereka telah dijemput orang tua mereka, namun ternyata tinggal berdua di asrama kosong adalah pilihan buruk. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal film ini kita akan melihat seorang remaja bernama Cat yang sedang tidur. Cat bermimpi ia sedang di tempat yang dipenuhi salju. Ia bersama seseorang yang menuntunnya menunjukkan sebuah mobil yang tabrakan. Cat mengenali mobil ini adalah mobil orang tuanya. Mimpi ini terasa sangat nyata dan Cat pikir kalau orang tuanya sudah meninggal. 2 hari lagi adalah hari libur sehingga semua murid akan pulang. Kemudian Cat menemui pendeta sekolah. Hari ini Cat akan melakukan pertunjukan dan pendeta menyayangkan kalau ia tak bisa melihatnya karena akan pulang lebih cepat. Are you concerned about something? Pendeta sadar Cat ingin membicarakan sesuatu. Namun entah kenapa Cat tidak bisa memberitahu mimpinya dan malah berkata menyayangkan pendeta tak bisa melihat pertunjukannya. Is something funny? Tiba-tiba Cat tersenyum dan pendeta bertanya apa ada yang lucu. Namun Cat bingung karena ia tak sadar kalau ia tersenyum. Di tempat lain, kita akan melihat murid lain bernama Rose yang merupakan kakak kelas Cat. Saat ini, Rose sedang gelisah karena sesuatu. Ternyata Rose telat menstruasi dan takut kalau ia hamil. Ia membicarakannya dengan temannya. Teman Rose pikir kalau Rose harus memberitahu kekasihnya karena itu merupakan tanggung jawabnya. Masalahnya, besok libur dan semua orang akan pulang ke rumah masing-masing. Tentu Rose sangat gelisah apalagi ia masih sekolah dan orang tuanya akan sangat marah. Keesokan harinya, banyak orang tua murid yang datang ke sekolah. Mereka tidak akan langsung pulang begitu saja karena sekolah akan mengadakan pertunjukan. Cat menangis karena ia tak melihat orang tuanya datang sehingga ia semakin memikirkan mimpinya. Kemudian Cat tampil bernyanyi sambil memainkan piano. Ia dilihat banyak murid dan orang tua, namun sayangnya tidak ada orang tuanya di sini. Cat melihat kursi kosong yang mungkin seharusnya diisi orang tuanya jika ia datang. Di sore hari, tinggal Cat dan Rose yang masih belum dijemput. Kepala sekolah tidak bisa menghubungi orang tua Cat. Cat juga belum punya ponsel sehingga tak mendapatkan informasi dari orang tuanya. I thought we got out on Friday, so I told my parents to come on Friday. Sementara Rose salah memberitahu orang tuanya untuk menjemputnya di hari Jumat padahal sekarang hari Rabu. Kepala sekolah tak bisa meninggalkan Rose dan Cat berdua di sini sehingga ia mengutus 2 suster untuk menemani mereka. Berbeda dengan orang tua Rose yang dipastikan akan datang di hari Jumat, kepala sekolah meminta suster untuk menelepon orang tua Cat setiap beberapa jam. Tentu Cat juga sering mengirim pesan suara pada orang tuanya namun tak pernah dijawab. Just calling to see where you and mom are, if you're coming. Di malam hari, mereka makan malam berempat. Alasan Rose memberitahu orang tuanya untuk datang di hari Jumat adalah untuk memberinya sedikit waktu. Rose ingin memberitahu kekasihnya dulu kalau ada kemungkinan kalau ia hamil. Sehingga malam ini Rose berencana kabur dari asrama. Cat berbicara dengan Rose namun ia tak kesini untuk menghentikan Rose. Rose juga meminta Cat untuk tidak memberitahu suster. She walked in on them one night, worshipping the devil. Rose memberitahu kalau ada rumor tentang lulusan asrama 3 tahun yang lalu yang sering bangun tengah malam untuk memuja iblis. Tentu Cat tidak mempercayainya namun tidak jelas apa Rose hanya bercanda atau ini memang sungguhan. Kemudian Rose pergi bersama kekasihnya dengan mobil. Kini Cat sendirian di asrama karena ruangannya dan suster berbeda. Di lorong ada telepon berbunyi namun karena tak ada yang mendengarnya, telepon ini tak ada yang mengangkatnya. Waktu berlalu, Rose dan kekasihnya kembali ke asrama. Keadaan menjadi canggung karena mereka sama-sama gelisah. Namun kekasih Rose belum bisa memberi jawaban apa-apa dan Rose juga tidak menuntut apapun. Kemudian Rose kembali ke asrama tanpa masalah. Ia tak melihat Cat di kamarnya, kemudian Rose pergi ke kamar mandi. Ia mendengar suara dari radiator yang menarik perhatiannya. Saat mencoba mendengar lebih jelas, Rose mendengar suara perempuan yang tidak jelas. Rose penasaran sehingga mengikuti suara ini yang berasal dari lantai bawah.
Ternyata suara ini berasal dari basement dan Rose pikir ini adalah suara Cat. Tempat ini menakutkan namun Rose masih memeriksanya. Di depan perapian, ia melihat seseorang yang bergerak dengan aneh. Rose sangat takut sehingga ia tak ingin mengganggu. Di tempat lain, kita akan melihat seorang perempuan bernama John. Ia baru turun dari bis dan sekarang sedang berada di pool bis. Ternyata ia berasal dari rumah sakit jiwa dan baru kabur. John memotong gelangnya agar tidak ketahuan. Kemudian ia menggunakan telepon umum namun nomor yang ia tuju tidak lagi terdaftar. Ia memeriksa map dan ternyata tujuannya adalah Brentford yang merupakan lokasi sekolah asrama Cat dan Rose. Kemudian John keluar menunggu di halte bis. Seorang pria bernama Bill mengkhawatirkan John karena tidak memakai jaket tebal dan pastinya kedinginan. John sangat defensif sehingga tak ingin berbicara dengan Bill. Bill menawarkan tumpangan. John berkata kalau ia ingin pergi ke Portsmouth yang merupakan kota sebelum Brentford. Bill datang bersama istrinya dengan mobil sehingga John bisa sampai lebih cepat ke Brentford. Bill, what are you doing? Just trying to help. Istri Bill tak suka Bill membawa John namun Bill berkata kalau ia hanya ingin membantu. Di bangku belakang, John melihat ada buket bunga. Di bagian belakang mobil ada stiker sekolah Brentford yang artinya mereka adalah alumni atau anak mereka mungkin juga sekolah di sana. Waktu berlalu setelah sampai di Portsmouth, John tidur di sebuah hotel. John tinggal sendirian di kamar kemudian bersiap mandi. Terlihat kalau di bahu John ada luka bekas tembakan yang menembus bahunya. Setelah selesai mandi, Bill menemui John. Bill menanyakan kabar John namun John masih defensif. Why are you doing this? Doing what? Helping me so much. John bertanya kenapa Bill membantunya. Bill balik bertanya apa John percaya Tuhan dan John menjawab tidak. Bill menjelaskan saat ia bertemu John di terminal, John mengingatkan Bill pada seseorang. John juga ingin ke Portsmouth sama seperti tujuan Bill dan ia pikir ini bukan kebetulan. John bertanya apa Bill juga ingin pergi ke Portsmouth namun ia membantahnya. Ia menjawab kalau tujuannya adalah Brentford. Mendengar ini, John sadar kalau tujuannya dan Bill sama sehingga ia bisa ikut Bill sampai ke tujuannya. Kembali ke asrama. Ternyata yang Rose lihat di basement adalah Cat. Rose bertanya apa yang ia lakukan di sana. Cat tidak menjawabnya dan ingin langsung tidur. Rose bertanya lagi apa orang tua Cat sudah menelpon. Too late for what? They're dead. Cat menjawab kalau orang tuanya tak akan menelpon karena mereka sudah meninggal. Rose pikir ini adalah perkataan yang buruk. Rose marah karena ini tidak lucu namun Cat bersungguh-sungguh saat mengatakannya. Kemudian Rose ke kamarnya sendiri. Ia merasa ada yang aneh dengan Cat sehingga ia menghalangi pintu dengan kursi. Waktu berlalu di tengah malam, Cat kejang-kejang di kasur lalu tiba-tiba kayang. Keesokan harinya Rose bangun karena semalaman tak terjadi apa-apa. Saat keluar kamar, Rose melihat Cat yang baru selesai menelpon. Rose pikir yang menelponnya adalah orang tua Cat, namun Cat menjawab kalau itu adalah kepala sekolah. Ia berkata kalau mereka tak bisa tinggal di sini tanpanya. Kemudian mereka sarapan bersama dua suster yang menemani mereka. Saat berdoa sebelum makan, Cat tidak ikut berdoa. Is there something wrong? No, ma'am. Suster menyadarinya dan bertanya kenapa ia tak berdoa. Terlihat dari wajahnya, Cat sangat pucat. Ia tiba-tiba berdiri, kemudian muntah hebat. Suster memeriksanya, namun ia pikir Cat baik-baik saja. Rose bertanya apa sebelumnya kepala sekolah menelpon, namun suster membantahnya. Get your hands off me. Come. Cat sangat berubah, bahkan ia berbicara dengan kasar pada suster. Di saat yang sama, telepon berbunyi. Suster terlalu kaget dengan perkataan Cat sehingga memilih mengangkat telepon. Suster yang mengangkat telepon memanggil suster lainnya sehingga kini Rose dan Cat berduaan. Cat berkata kalau kepala sekolah akan ke sini dan berkata kalau ia salah telah membiarkan Cat tinggal di sini. Kemudian suster memanggil Rose. Rose diberi tugas untuk membersihkan salju. Rose bingung ia tak melakukan kesalahan apapun namun dihukum. Suster memberitahu kalau kepala sekolah akan ke sini sore hari seperti perkataan Cat. Rose menurutinya karena ia yang paling kuat di antara mereka. Rose melakukannya karena menurutnya lebih baik di sini daripada bersama Cat. Waktu berlalu setelah selesai, ia ingin masuk ke asrama namun entah kenapa pintunya dikunci sehingga ia tak bisa masuk. Ia berputar karena asrama kamarnya berada tidak dikunci dan Rose berencana tidur. Mundur sejenak ke sehari sebelum libur dimulai. Saat Cat mandi, terlihat di pantulan keramik ada sosok hitam bertanduk yang mengikutinya. Dad?
Saat Kate pertama kali menelepon orang tuanya, yang menjawabnya adalah iblis itu. Kate tahu kalau suara ini bukan ayahnya, namun iblis ini memberitahu kalau orang tua Kate tidak akan datang. Ia berkata untuk membunuh semua orang. Ternyata saat Kate dan Ross berbicara di kamar Ross sebelum Ross pergi, Kate melihat iblis itu di kamar Ross namun tak memberitahu Ross. Setelah Ross pergi bersama kekasihnya, Kate mendengar telepon umum berbunyi. Karena hanya ada Kate di sini sehingga ia mengangkatnya. Iblis ini berkata kalau ia bisa di sini bersamanya. Iblis ini menyuruh Kate untuk pergi ke basement. Kembali ke tempat John. John sedang makan bersama Bill. Bill bertanya apa Portsmouth adalah rumahnya, namun John membantahnya. Bill memberitahu kalau pemilik hotel mendekor ulang tempat ini beberapa tahun yang lalu, yang artinya Bill sering berkunjung ke hotel ini. Bill memberitahu kalau orang yang membuat John mengingatkannya pada seseorang ternyata itu adalah anaknya. Anak Bill meninggal 9 tahun yang lalu. Setiap tahun ia mengunjungi Brentford untuk mengingat anniversary kematian anaknya, dan itulah kenapa ia membawa buket bunga. Bill menunjukkan foto anaknya pada John. Ternyata Bill adalah ayah Ross. Menyadari ini, John izin ke kamar mandi kemudian muntah di sana. Ternyata John bukanlah nama aslinya. Ia membunuh John yang asli untuk mengambil identitasnya. Saat kembali dari toilet, John melihat sebuah pisau dan membawanya. Bill memberitahu kalau akan ada badai sehingga mereka harus melanjutkan perjalanan sekarang. John menunggu di mobil bersama istri Bill yang bernama Linda. Linda tahu kalau Bill sudah memberitahu John tentang kematian anak mereka. Berbeda dengan Linda, Bill sangat sulit merelakan kematian Ross. Sehingga saat melihat perempuan muda sering mengingatkannya pada anaknya, padahal John dan Ross tidak mirip sama sekali. Tak lama kemudian Bill datang dan perjalanan mereka pun dimulai. Kembali ke asrama. Karena sore ini kepala sekolah akan kembali, Kate melakukan aksinya. Ia membunuh kedua suster dengan pisau sementara Ross masih di kamarnya. Karena iblis menyuruhnya membunuh semua orang, tentunya tugas Kate belum selesai. Sementara Ross masih memikirkan apa ia hamil atau tidak. Namun saat di toilet, ia sangat senang karena menstruasi, yang artinya ia tidak hamil. Namun sayangnya kebahagiaannya berakhir cepat. Ia mendengar suara dari luar dan berpikir mungkin itu Kate. Ia memeriksanya namun tidak menemukan siapapun di kamar mandi. Ia memeriksa ruangan di sekitar karena penasaran. Saat keluar bangunan, ia melihat noda darah dan memilih kembali. Tiba-tiba Kate muncul kemudian menusuknya berkali-kali hingga meninggal. Tak cukup hanya membunuh Ross, namun Kate juga memenggal kepalanya. Waktu berlalu di sore hari. Sesuai rencana, kepala sekolah ke sekolah ditemani seorang polisi. Sama seperti sebelumnya, ia tak bisa masuk karena pintu bangunan utama dikunci. Ia memutar dan menemukan darah berserakan. Ada noda darah di salju dan polisi mengikuti jejak darah ini yang mengarah ke basement. Di sana ia melihat Kate yang berlutut bersama kepala dua suster dan Ross. Polisi meminta Kate menjatuhkan pisaunya namun ia tak mendengarnya. Hal ini membuat polisi terpaksa harus menembak bahunya. Waktu berlalu karena dianggap gila, Kate tidak dipenjara namun dikirim ke rumah sakit jiwa. Seorang pendeta datang dan sadar kalau saat ini Kate sedang di bawah pengaruh iblis. Dengan bantuan air suci, pendeta melakukan eksorsis untuk mengusir iblis di tubuh Kate. Eksorsis berhasil dan Kate bisa melihat iblis itu pergi darinya. Namun bukannya senang, Kate malah ingin iblis itu tak pergi. Kembali ke tempat John, jarak ke Brentford tinggal 3 mil lagi. Kini terkonfirmasi John adalah Kate dan saat ini adalah 9 tahun setelah pembunuhan Ross dan 2 suster. Mereka masih tak sadar kalau yang ada di mobil adalah pembunuh anak mereka. Kate meminta Bill untuk menurunkannya di sini. Bill berhenti, namun ini adalah jebakan. Kate membunuh Bill dan Linda dengan menusuk mereka berkali-kali. Sama seperti sebelumnya, Kate tak cukup hanya membunuh namun dia juga memenggal mereka. Artinya baik Ross atau orang tuanya sama-sama mati di tangan Kate. Kate melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sambil membawa kepala Bill dan Linda. Tujuannya adalah sekolah asrama lamanya. Saat ini sedang libur sehingga tak ada siapapun. Ia pergi ke basement di mana ia pertama kali dirasuki iblis, namun iblis itu tak ada lagi. Kate berjalan pergi dan ia bingung harus berbuat apa karena sepertinya tempat yang tepat untuknya memanglah rumah sakit jiwa. Dan dengan begitu, film ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Pertama adalah tema. Tema series ini lumayan menarik. Ada unsur psikologi horor namun sepertinya memang lebih cocok ke supernatural horror. Menurut Mimin, iblis ini memang nyata dan bukan manifestasi depresi Kate. Namun karena iblis ini juga Kate kehilangan akal sehatnya.
Tapi menurut Mimin ceritanya terlalu pendek dan generik, jadi untuk tema Mimin kasih rating 8/10. Yang kedua adalah logika. Sebenarnya di timeline saat Kate dirasuki iblis gak terlalu banyak yang bisa Mimin kasih komentar karena sangat sederhana. Yang lumayan bikin kurang masuk akal itu orang tua Rose yang masih belum move on dari kematian anaknya. Namun anehnya mereka tak mengenali John yang ternyata adalah Kate. Karena kedunguan ini akhirnya mereka juga meninggal di tangan Kate. Jadi untuk logika Mimin kasih rating 7/10. Yang ketiga adalah plot twist. Twist terbesar di film ini adalah ternyata John adalah Kate. Namun masalahnya karena cerita aslinya loncat-loncat, jadi kematian Rose sudah diketahui dari sebelum Rose dibunuh. Hal ini membuat efek kagetnya gak begitu kerasa karena Mimin udah expect. Jadi untuk plot twist Mimin kasih rating 7/10. Yang keempat adalah ending. Di endingnya John alias Kate kabur dari rumah sakit jiwa untuk kembali bertemu dengan iblis. Gak jelas apa koneksi yang membuat Kate ingin kembali dirasuki iblis walau akhirnya gagal. Menurut Mimin, koneksi antara Kate dan iblis ini kurang kuat untuk membunuh Bill dan Linda. Jadi untuk ending, Mimin kasih rating 7/10. Yang kelima adalah entertainment value. Jujur, film ini generik banget dan gak punya unsur twist atau ending yang bikin Mimin kaget. Menurut Mimin, filmnya mid, gak buruk tapi gak bagus juga. Mimin masih lumayan enjoy nontonnya karena ceritanya gak terlalu bertele-tele. Jadi untuk entertainment value, Mimin kasih rating 8/10. Jadi, overall rating The Black Coast Ladder tahun 2015 adalah 7,4. Apa kalian setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di film berikutnya.